episode yang ke-17. Ya, kita sudah melalui 16 episode sebelumnya dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Hari ini orderan pertama seperti biasa, kita start vlog dan orderannya menuju ke Canggu. Oh ya kawan-kawan, saya ingin tanya sedikit di awal video. Jadi kemarin saya sedang berpikir untuk bikin sebuah video review untuk penggunaan motor ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah menarik? Ya. TVS Callisto 125 yang saya pakai. Ini keluaran tahun kemarin, tahun 2024. Saat ini sudah berjalan 10.000 km. Running on 10,000. Ada banyak story, ada banyak cerita dengan motor ini. Dimana kita waktu start awal itu di KM 3000-an, tapi saya pakai sendiri motor ini sudah dari nol. Jadi kurang lebih sudah menempuh 7.000-an kilometer untuk project online ini ya. Waduh, bahaya sekali tuh anak-anak bocah nyebrang, cross jalanan. Gunakan harian dengan catatan dia digunakan untuk bekerja sepanjang hari dengan durasi kadang bisa sampai 13 jam, di atas 12 jam juga lumayan sering. Kadang-kadang juga memang cuma 5 jam, 6 jam gitu, bervariasi. Tapi di lain sisi ini jadi semacam pembuktian bagi sebuah brand, bagi sebuah merek tentang daya tahan dan kualitas kendaraan mereka itu sendiri. Nah, menurut kalian topik ini menarik tidak ya? Tulis ya di komen kalau memang ada masukan. Ya, untuk cuaca hari ini dapat kalian lihat ini sedikit mendung di beberapa bagian. Secara umum kita panas sebenarnya, cuma karena tertutup oleh awan mendung ini jadi panasnya berkurang. Di sisi kanan nih kalian lihat, itu arah ke Tabanan dan ini mendungnya cukup pekat ya di sana. Kalau arah Canggu sebagian tercover. Jadi kita hari ini bisa expect akan ketemu hujan. Namun mungkin tidak merata di seluruh bagian ini. Ya, kita lagi masuk ke jalan shortcut yang menuju jalan raya Manahot. Tapi kita tadi dari sisi jalan Pademangan ya startnya ya. Jalan ini kecil tapi muat untuk mobil. Nah, cuma kalau saya tidak salah ini di sini cuma bisa satu arah untuk mobil. Jadi dari arah Tanah Lot masuk ke arah sini. Untuk
kondisi jalannya ini sudah diperbaiki karena kemarin waktu musim hujan itu pavingannya banyak yang amblas sehingga banyak tidak rata ya, cukup ekstrim waktu ini, sudah berasa seperti jalan semi off-road. Nah untuk kali ini sudah rapih, sudah diberesin ya, kondisi jalannya lumayan lah ya, walaupun kita sekarang di musim kemarau, sebenarnya kemarau basah kalau kata BMKG, itu masih cukup tinggi curah hujannya. Nah jalanannya seperti ini. Di sini banyak penginapan, banyak villa, banyak guest house yang murah-murah. Nah kalau kalian dari arah jalan raya Tanah Lot, itu kalian bisa lock map ke sini, ketik ini misalnya nih Kuko Rooftop, ini penginapan juga dia. Jalannya cukup lebar di sini ya untuk mobil masuk. Ah tumben ada Pak Pol di sini. Tak boleh belok kanan lah ini. Permisi dulu sama bapak nih, biar tidak macet, diatur. Makasih Pak. Bapaknya tahu aja ya, kita di belakang sadar. Ya itu titik satu itu memang cenderung membuat macet. Jadi bisa dibayangkan kalau mobil nyebrang ke sana atau mobil dari gang sana mau keluar lewat jalan itu ke jalan raya Tanah Lot sini, susah. Susah sekali, dan itu bisa bikin stuck macet. Nah ngomong-ngomong, ini pemandangan yang seperti biasa, ini jalan raya Tanah Lot merah semua tuh sampai sana tuh mapnya. Dan seperti biasa kita ngambil jalur pinggir, rada-rada off-road jadinya. Nggak aspal. Oke, nanti saya lanjut lagi, ini harus konsentrasi untuk nyelip-nyelip. Nggak, bercanda. Tapi nanti kita tunjukkan kalian yang menarik di Canggu hari ini. Yang ini ramai sekali di jalanan. Pak polisi juga bertugas dulu untuk memantau kondisi jalanan. Kita belok ke arah Kayu Tulang, jalan potong ya, menuju Batu Bolong ini. Kita motong saat sini kalau dari jalan raya Tanah Lot, karena aksesnya lebih baik, lebih cepat, tidak ada macet. Sini juga sebenarnya sudah ada yang bule. Cuma memang kalau jam-jam segini masih belum ramai ya, masih pada di dalam villa atau mungkin lagi hangout di restoran. Ini semua kanan kiri, by the way, villa semua guys. Ini daerah, salah satu daerah yang dikembangkan akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir. Masih ada sawah. Ya, Canggu di saat saya merekam ini terasa cukup panas. Mataharinya cukup terik di sini. Wih. Matahari bagian Canggu panas guys. Ini jam 3 lewat 13. Kayaknya matahari di sini agak turun ini. Lebih dekat ke kita. Kita sudah mau nyampe, ini tinggal belok kiri dan sampai di depan sana. Saya off dulu ya. Jam 3.21 saat ini. Posisi saya sedang ada di dekat Eco Beach. Nah, kita mau tunjukkan ke kalian seperti apa view-nya sore-sore di daerah Canggu ini. Nah, ini daerah yang kemarin saya lewat, ada Penny Lane di sana. Ramai itu ya. Di sini banyak restoran dan juga banyak tempat nongkrong ya sekitaran sini. Ada masak dan lain-lain. Ini Penny Lane.
mau jalan pelan nih, slow sampai dengan di pantai. Kira-kira gini, ini art shop, jadi kalian bisa cari berbagai macam souvenir. Nah, tempat nongkrong di sini juga cukup chill, cukup santai dengan suasana yang relaxing, tidak terlalu hiruk pikuk, tidak terlalu padat ya. Ini sepertinya dari Australian, pergi dia ke pantai. Ini kalau jalan lurus saja sana, kita sudah sampai di pantai. Desa Kitsune, ini cakep nih, cakep banget tuh tempat, tapi mahal bro. Jebol kantong kita. Someday kalau kita sukses channel ini, mungkin saya akan ajak review hotel. Kita lihat view-view yang keren-keren, yang cakep-cakep. Udah persiapan ya bro, satu tas buat nongkrong di pantai. Ini gak ada yang baru balik. Untuk kondisi sebenarnya masih cukup panas ya. Jadi jam 3.20-an ini masih cukup panas di sini. Kali rata-rata jam segini masih belum adem. Jam 5-an ke atas udah enak sebenarnya kalau untuk di pantai. Tapi tadi udah penuh. Jadi memang harus agak awal. Nah, juga boleh kita dari mana mereka berpantai. Samping persis di pantainya itu, karena waktu ini ada teman ngajak ketemu di sana kan beberapa kali, makanya saya tahu tempat ini. Kita balik lagi nih, ini di kanan ada Oldsman. Kalau jam segini tidak ada orang. Untuk kondisi masih ini di sini belum gimana. Kalau kita nanti melintas jam 5-an, suasana jauh beda. Ini panasnya tuh bisa membakar kulit. Kalau jam-jam segini masih cukup panas soalnya. Kalau untuk orang-orang lokal seperti kita, orang Indonesia, biasanya jam segini kita masih belum jam 4 baru keluar. Setengah lima rasanya cukup oke ya untuk keluar. Apalagi kalau kita tinggalnya di sekitaran sini, kita dekat sini. Ya setengah 5 lewat sedikit lah, sebelum jam 5 pokoknya kita keluar di jalan ke pantai. Untuk transportasi ini cukup mudah, kalian bisa pesan satu token atau standby di mana seperti kalian lihat ini. Jadi mau naik motor, mau naik mobil, sama ya. Traffic juga di jalan ini tidak terlalu padat, jadi rasanya all good ya semuanya. Kalau kalian mau cari yang seger-seger, sampai ice cream banyak juga di sini. Minuman segar, jangan khawatir. Sini banyak kafe juga. Buy two get one. Apa itu? Kura-kura bir. Gigi susu 24 jam rame ini. Kayaknya bukan 24 jam sih kayaknya ya. Tapi dia rame dulu. Kita jalan pelan-pelan saja, santai.
banyak yang mereka tidak suka. Ya mungkin suatu hari bisa dipermudah gitu dengan data cache atau gimana gitu yang ada pakai temporer gitu, download aplikasi, masukkan 1-2 foto kelar, lalu mereka bisa menggunakan jasa itu. Tapi sisi minusnya adalah ada resiko kebobolan rekening kalau seperti itu. Solusinya apa? Kalau menurut versi saya, solusinya adalah e-money. Mereka bisa menggunakan e-money yang terkoneksi, dan sepertinya kita secara sistem sudah siap sih di Indonesia untuk melakukan itu. Tinggal bagaimana mereka mengelolanya. Uang elektronik seperti GoPay dan OVO itu sangat bermanfaat untuk mereka. Jadi mereka kurang kan tinggal apa saja dari kartunya mereka. Tuh, ya mungkin mereka di negaranya juga nggak pakai ada OVO, ada e-money, tapi kan namanya transfer secara online itu lebih gampang, lebih mudah. Itu bisa dari akun lain lebih gampang. Dan ya itu membuat hidup kita lebih nyaman juga sih ke depannya. Dan mereka nggak perlu bawa cash pusing kan. Bayangin kalian ke pantai bawa cash, iya banget. Bawa dompet, bawa handphone, bawa ini itu, semuanya makin banyak barangnya. Kalau kalian bisa cuma bawa satu barang, wah itu luar biasa tuh asiknya tuh. Ya kawan-kawan, kalau kalian notice ya, dari tadi saya ngomong ini kondisi tetap nyala terus, tidak ada off, tidak ada mati. Ya saya terus mengalir aja karena ini reguler ya, bukan main slot-slotan. Nah ternyata memang di daerah wisata seperti ini orderan pun tidak banyak gitu. Jadi kadang-kadang driver tuh ngeluh ya. Ya ada benernya juga sih gitu. Konsepnya online kan supaya kerja mereka lebih cepat gitu. Mereka sudah dapat order sebelum yang ordernya satu selesai gitu. Nah konsep seperti itu tidak ada sekarang, kecuali pada masa-masa yang bisa dibilang ya musim liburan besar gitu, peak seasonnya. Ngomong-ngomong baru lu dapat GrabMart. Ya harus nunggu dulu kayaknya baru didengar. Aduh, bercanda. Tapi memang dari durasinya cukup panjang ya, kita lihat sendiri. Nah ini semacam pembuktian bahwa ya kerja online itu tidak mulus-mulusnya itulah. Oke, saya mau balik dulu ngambil orderan ini, nanti kita lanjut ya. Ini view sunset kita. Cakep ya. Khawatir banyak jalan tembusan di sini. Kita tadi sudah dapat beberapa order. Sekarang dapat orderan Sultan Philadelphia. Saya kaget tadi filmnya 2 juta. Kirain banyak, ternyata cuma satu set aja. Jakarta set. Gila, mahal banget ya. Kalau bagi saya mahal banget ini. Ya mungkin untuk kalangan tertentu ini harga yang biasa-biasa aja gitu, $100 lebih. Tapi untuk sebagian besar orang sih ya mahal juga dengan harga segitu kita makan. Walaupun isinya banyak sih mungkin, soalnya berat ini. Sore ini sunsetnya kayaknya akan sangat indah. Jadi saya coba record sekarang. Sunset, saya matahari di sebelah sana dan kita menuju ke arah selatan, tapi harus berputar sedikit karena ada pekerjaan jalan. Nanti kalau misalkan ada view yang menarik, cantik, saya
atau biuan atau keunguan itu adalah masa paling indah, masa paling kita nanti sebenarnya setiap hari. Kalau tidak hujan ini sangat bahagia sekali. Dan syukurnya dari tadi kita memang sempat ada awan gelap ya, tapi syukurnya tidak dapat hujan. Jadi very good lah, sangat bagus. Ini rutenya hari ini saya, bukan hari ini, sekarang. Ini orderan yang sekarang nih. Kita ke arah Jalan Raya Canggu juga, masih dekat-dekat sana. Coba lihat dah tuh, aduh warnanya, mataharinya, jam sekali. Selamat malam, kembali lagi ke My Adventure. Malam ini agak slow orderannya dari sejak saya rest tadi. Jadi sekitar jam 7-an tadi rest sebentar, kalian makan, kemudian balik lagi online jam 9 kurang, setengah 9 sih tadi kayaknya, setengah 9 ke jam 8 gitu. Baru masuk 2 orderan. Ini yang ini double sih, jadi harusnya dihitungnya 3, berarti ya 3 orderan. Kayaknya agak slow lagi ini sekarang, sepertinya sih begitu. Banyak yang ngeluh slow. Ya kita jalani saja, lumayan kan, dapat berapapun jadi tambahan modal. Tadi di sini banyak yang ngantri, mungkin sudah dapat panggilan sekarang, atau mungkin juga sebagian sudah nyerah dan pulang. Lumayan lama sih, dari jam berapa ya tadi saya di sini, daerah sini tadi sekitar jam 9.50, mungkin kurang, tunggu 20 menit kosong, pindah tempat, dapat. Nah, ini baru ngambil yang kedua sih, tinggal ngirim aja ini. Sejauh ini Grab tuh ya begitu-begitu saja. Agak gimana ya, karena kita kan ngambilnya kerjaan yang makan kebanyakan daripada bawa penumpang. Kalau bawa penumpang mungkin lebih bervariasi, cuma saya lagi hindari penumpang karena mereka biasanya bandel nggak mau pakai helm. Kayak saya ngindar aja. Tadi juga dapat 3 kali beruntung, penumpang semua. Tumben banget, penumpang semua. Saya menjauh masih masuk juga, akhirnya saya istirahat tapi gara-gara dapetnya penumpang terus ya. Nggak tahu kenapa ya, tumben hari ini bisa dapat sampai 3 kali penumpang doang. Mungkin memang demand-nya untuk makanan lebih low. Ya kalau lagi low kan kadang-kadang dia nyarinya langsung penumpang. Coba biasanya kadang-kadang sih dapatnya kayak GrabMart, Express. Tadi juga dapat Express sih sekali, ngirim obat gitu. Ada yang pakai Halodoc belanja gitu, terus obatnya kan dikirim. Sini di Dalung Permai kondisi masih lumayan ramai ya kawan-kawan. Jam 10.30 kondisi masih lumayan ramai, lumayan padat. Ini jelang hari raya Kurban ya kalau nggak salah, besoknya tanggal 6, 2 hari lagi. Kayaknya banyak yang tidak pulang, mereka banyak stay di sini. Kalau untuk orderan juga tidak ada tanda-tanda lebih meningkat ya. Yang ada juga malahan makin sepi kan, makin sedikit orderan masuk. Ya mungkin drivernya banyak, bisa jadi drivernya kebanyakan ini.
Hari ini juga saya orderan tidak banyak-banyak amat, padahal mulainya siang loh. Cuma memang dapatnya slow tadi, agak lama sih. Slow dan jaraknya nggak terlalu jauh lah, sedang-sedang doang. Bangsa belasan semua. Ada yang di bawah 10.000, ada yang belasan. Banyak yang gitu aja. Tidak ada yang jauh hari ini, tidak ada yang 20.000 ke atas. Ya, hari ini bisa dibilang hiburannya adalah sunsetnya yang cantik, yang ciamik tadi. Cakep. Selain itu ya tidak ada sih. Basic. Hari ini sepertinya no drama. Untuk kiriman ini juga walaupun ada yang tunai, orangnya ngerespon, jadi kemungkinan tidak ada masalah, tidak ada drama hari ini. Ya kita enjoy saja ya. Ada tadi sempat sekali sih masuk ke pelosok-pelosok, tapi karena masih siang terang benderang kan, ya it's not a drama gitu. Itu hanya part of the job. Tapi kalau udah tengah malam masuk belusukan, nah itu baru jadi drama. Karena nggak ada penerangan di sana. Itu daerah baru berkembang. Wah, kalau ngantar malam-malam tuh sana horor juga loh, buset. Itu kanan kiri, aduh sumpah itu model masih bangunan belum jadi. Itu masuknya jauh, sekitar ada kali 2 kilo ke dalam dari pemukiman yang agak padat itu. Masuk jalan kecil sekali, tembus ke sana. Ya ampun, saya nggak habis pikir kenapa sih bule-bule itu punya hobi ekstrim gitu ya tinggalnya. Mungkin di negara mereka bosan kali ya sama keramaian, sama hiruk pikuk, jadinya gitu deh. Ya oke kawan-kawan, ini sudah mau nyampe, saya izin dulu switch off. Hari ini memang buat saya sih luar biasa sepi, karena tidak sampai orderan tidak sampai 10 dari siang. Jadi ya kayaknya memang entah kenapa hari ini sepi banget, kita kurang tahu. Apa mungkin karena tadi sore saya banyak cancel ya, saya jadi sih karena itu, karena 4 beruntun. Total saya 5, ini barusan tadi terakhir juga dapatnya grabback, saya cancel lagi 6 jadi. Aduh, setengah nih performnya, cuma setengah. Dapatnya berapa tadi? Kayaknya papa 8 order atau 7 order gitu, sekitar 8-7 order, terus setengahnya saya ya bukan setengah sih, ada 6 yang saya cancel hari ini. Ya saya memang fokus untuk food aja, kalau untuk apalagi udah malam gini, jam-jam begini agak rawan. Jadi nggak mau ambil resiko juga. Ya bukan berarti tidak aman sih ya, cuma rawan itu dalam artian gini, kita ngambil itu kan cash aja kebanyakan kalau malam nih. Jadi buat saya sih ya repot juga sih, harus top up terus gitu kan. Dan satu lagi memang belakangan ada kasus-kasus kayak semacam pembegalan lah, model-model gitu. Jadi saya males mau ngurusin orang. Kalau ngurusin orang ada resikonya juga kalau udah malam. Biasanya malam tuh aneh-aneh soalnya. Aneh-aneh. Lihat-lihat dulu lah gitu. Kita kerja di jalan ambil resiko sebisa mungkin ya, yang resikonya minim gitu. Kan kita kerja juga buat keluarga gitu kan. Jadi lebih baik kita menghindar dari hal-hal yang buruk. Kalau kita tidak yakin, jangan dikerjakan. Kalau itu sih prinsip saya. Makanya saya kalau udah malam, biasanya saya udah tidak ambil yang grab bike sama sekali. Ya teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Saatnya saya untuk undur diri. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani dan mengikuti cerita saya hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, tolong di like juga, and see you next time. Bye bye.